Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam jumpa ya. Masih semangat selalu, mudah-mudahan untuk mengikuti perkuliahan online kita, analisis dan perancangan sistem informasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang diagram sequence ya. Sudah cukup jauh kita sampai pertemuan ke-12, maka nanti akan disampaikan review ya, resume dari pertemuan sebelumnya dan hubungannya dengan yang pertemuan sekarang ini ya. Teman-teman, di sebelumnya itu kita sudah belajar cukup banyak ya, karena mata kuliah kita adalah analisa dan perancangan sistem informasi. Jadi artinya kita akan membuat perancangan sistem informasi yang mana itu berdasarkan dari analisa yang telah kita buat. Nah, analisanya itu analisa apa sih ya? Analisanya adalah analisa dari sistem berjalan. Apa itu sistem berjalan? Sistem berjalan itu adalah kegiatan yang ada pada organisasi atau sebuah perusahaan ya. Nah, di perusahaan itu biasanya ada yang namanya kegiatan atau disebutnya dengan bisnis proses, kemudian ada menghasilkan dokumen masukan dan keluaran. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini hasilnya nanti bisa berupa ada dokumen masukan, ada juga yang sebagai dokumen keluaran. Nah, dari materi kita yang sebelum-sebelumnya, proses bisnis ini teman-teman sudah bisa bagaimana cara menganalisa sebuah proses bisnis perusahaan ya. Kemudian teman-teman juga sudah bisa mengelompokkan mana yang sebagai dokumen atau berkas-berkas masukan untuk sistem usulan kita dan mana yang terkategori sebagai dokumen keluaran ya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan sistem berjalan kita dalam sebuah flow map agar lebih bisa difahami siapa saja sih yang terlibat ya dalam proses bisnis kita dan dokumen-dokumen apa yang ada dalam kegiatan kita, itu semuanya sudah masuk ke dalam flow map ya. Nah, jadi teman-teman bisa meringkas kegiatan proses bisnis dan dokumennya itu digambarkan melalui sebuah flow map ya. Nah, dari flow map yang kita miliki ya teman-teman, kita sudah bisa merancang ya. Merancang apa? Merancang sistem usulan. Yang namanya usulan itu berarti harus sesuai dengan setidaknya pada sistem berjalan itu ya, pada kegiatan-kegiatan bisnis di perusahaan itu ada yang masih dapat kita adopsi, ada juga yang bisa kita hilangkan ya. Makanya sebelumnya kita harus membuat flow map dulu ya. Nah, kita bisa merancang sistem usulan salah satunya adalah dengan menggunakan UML. Nah, dari pertemuan-pertemuan kita ya, pada UML ini kita sudah membahas use case diagram ya, kemudian skenario use case, kemudian ada diagram aktivitas di pertemuan yang lalu. Nah, yang pertemuan sekarang kita akan membahas diagram sequence ya. Sebagai overview saja teman-teman, diagram sequence ini akan menggambarkan aktivitas-aktivitas ya yang ada di perusahaan itu secara keseluruhan ya. Teman-teman bisa buka kembali materi untuk direview tentang apa itu diagram use case ya, kemudian simbol-simbolnya seperti apa yang digunakan ya. Nah, kegiatan selanjutnya adalah membuat skenario use case untuk usulan kita ya. Usulan dari sistem yang akan dibangun itu dibuat dalam bentuk cerita ya, cerita sebagai sebuah skenario. Nah, berdasarkan cerita yang kita miliki ini, teman-teman selanjutnya bisa menggambarkan dalam bentuk aktivitas ya, yang mana dari cerita kegiatan ini, kalau ini berupa teks, sedangkan yang di sini adalah berupa simbol-simbol diagram. Nah, selanjutnya pada pertemuan sekarang itu kita akan membahas diagram sequence ya. Kalau teman-teman lihat di sini digambarkan ada batasan ya, artinya yang bagian atas ini adalah sebagai analisa, kemudian yang bawah masuk sebagai usulan. Nah, di sini ada garis merah di belakang, artinya antara diagram yang satu dengan diagram yang lain ya, dari use case, kemudian skenario, activity, dan sequence itu nantinya semuanya akan saling berhubungan ya. Nah, selain dalam bentuk UML untuk rancangan sistemnya, kita juga nanti akan merancang database-nya.
ya. Nah, rancangan database ini adalah berdasarkan IRD yang telah dibuat, ya. Ini juga teman-teman sudah mempelajari dari mana sih kita membuat normalisasi dan IRD. Ini teman-teman itu bisa memperoleh dari dokumen masukan maupun keluaran yang ada di perusahaan, ya, yang mana field-fieldnya nanti atau atribut-atribut, ya, kalau di normalisasi dan IRD itu nyebutnya atribut, yang ada di dokumen-dokumen ini bisa kita adopsi. Sedangkan kalau yang belum ada tetapi diperlukan, maka itu bisa ditambahkan, ya. Nah, atribut yang sudah kita susun pada IRD diterjemahkan ke dalam perancangan database. Oke, itu ya teman-teman. Jadi overview kita dari yang sudah kita pelajari sampai dengan hari ini yang akan kita pelajari tentang diagram sequence. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bahwa dari pertemuan awal sampai dengan sekarang ini semuanya saling berhubungan sehingga nantinya membuat sebuah sistem informasi yang utuh, ya, yang akan kita bangun. Oke. Kita masuk di materi hari ini yaitu diagram sequence, ya. Jadi pada diagram sequence ini digambarkan interaksi, ya, interaksi antar objek yang ada di dalam sistem. Nanti ada berupa message, ya. Di sana ada penggambarannya terhadap waktu, ya. Terhadap waktu artinya berapa lama setelah klik ini si user atau aktor melakukan apa, kemudian klik apa, itu digambarkan dengan waktu, ya. Kemudian dalam sequence ini waktu ada dua, ya. Waktunya ada yang secara vertikal digambarkannya, ya. Kemudian untuk yang horizontalnya itu menggambarkan objek, ya. Jadi simbol nanti yang menggambarkan waktu itu adalah kita buat secara vertikal, kemudian yang menggambarkan objek-objek terkait, ya, itu digambarkan secara sisi horizontal, ya. Jadi ke samping dari kiri ke kanan, ya. Nah, kemudian sequence diagram itu biasanya untuk menggambarkan skenario. Nah, ini seperti tadi disampaikan bahwa semua diagram itu saling berhubungan, ya, yang mana isi dari skenario itu adalah rangkaian langkah-langkah, ya, sebagai respon dari sebuah event supaya menghasilkan sebuah output, ya. Misalnya login, ya, skenarionya apa, membuka form misalnya, kemudian respon yang diberikan sistem itu kemarin seperti apa, lalu hasilnya apa, apakah berhasil masuk ke menu utama dan seterusnya, ya. Awalnya dari apa sih sequence ini? Awalnya adalah dari aktivitas, ya, sehingga selanjutnya diproses dan menghasilkan output, ya. Nah, diagram ini khususnya berasosiasi dengan use case. Nah, tadi di poin nomor 3 disampaikan bahwa diagram sequence itu juga berhubungan dengan skenario, ya, kemudian berasosiasi juga dengan use case diagram. Jadi yang akan kita buat diagram sequence-nya adalah sesuai dengan use case yang ada pada use case diagram, ya. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman, ya. Kita lanjutkan kembali. Salah satu tujuannya ini adalah untuk memperlihatkan interaksi antar objek yang ada pada sistem kita, ya. Kemudian menggambarkan atau mendefinisikan urutan kejadian, ya, alurnya, dan juga detail dari aliran data yang dikirimkan ataupun yang diterima baik oleh aktor maupun oleh sistem, ya. Nah, ini ada beberapa simbol dalam sequence diagram. Ada aktor, ya, seperti ini digambarkannya jika berupa orang, atau bisa juga seperti ini jika sebagai objek, ya. Jadi di sini biasanya untuk membuat aktor ataupun objek ini digunakan kata benda untuk penamaannya, ya. Ini fungsinya adalah untuk berinteraksi dengan sistem, siapa saja yang berinteraksi, baik itu orang, proses, ataupun sistem itu sendiri, ya. Kemudian ada lifeline, ya. Lifeline ini menyatakan kehidupan dari suatu objek, ya. Jadi si form itu sampai berapa lama di dalamnya ada kegiatan-kegiatan apa saja, ya.
Kemudian ada objek teman-teman di sini ya. Nanti diberi nama objeknya siapa, kemudian ada lifeline yang kedua ya. Jadi ada yang berupa garis-garis putus ini dan ada yang berupa kotak vertikal seperti ini. Ini akan menyatu, sudah ada di dalam StarUML-nya ya. Apabila kita menggunakan StarUML, ini menandakan bahwa objek tersebut sedang aktif dan berinteraksi ya. Kemudian di sini ada pesan create ya. Ini adalah menyatakan suatu objek membuat objek yang lain ya. Jadi menghubungkan nanti garis hidup ini lifeline-nya dengan lifeline yang lain ya. Jadi ini pesannya apa sih, keterhubungan antara dari satu objek dan lifeline-nya ya. Kemudian ada simbol seperti ini berikutnya ya. Ini adalah bahwa objek tersebut memanggil metode yang ada pada objek lain maupun yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian ada seperti ini teman-teman. Ini adalah apabila dia ini memanggil pada satu garis hidup yang sama ya. Memanggil pada satu garis hidup yang sama. Jadi dari satu objek yang sama melakukan pesan atau mengirim pesan dalam satu lifeline yang sama ya. Di sini ada juga pesan yang berupa seperti ini ya. Objeknya mengirim pesan apa, kemudian di sini ada masukan, ada juga keluaran ya, sama berisi pesan juga, dan ada pesan di sini yang destroy apabila berakhir ya. Nah, jadi simbol-simbolnya lumayan banyak, tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena di StarUML-nya sendiri simbol-simbol ini sudah terangkai dengan kesatuannya masing-masing, jadi tinggal kebutuhan kita saja memerlukannya apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh sequence diagramnya teman-teman, masih yang menyambung yang lalu ya. Kemarin atau yang lalu itu kita contohnya adalah diagram untuk activity login ya. Jadi ini sequence diagramnya juga digunakan login ya. Ada beberapa objek di sini teman-teman, ada aktor ya, ada form loginnya yang nantinya kita rancangkan interface-nya ya. Jadi ini menggambarkan interface kita bagaimana bekerjanya dan dalam hubungannya dengan database-nya ya. Jadi kita punya objek, ada aktor, kemudian ada form login, ada control login, dan juga menu utama ya. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana keterhubungan dan cara membuatnya pada sesi berikutnya. Salam jumpa lagi teman-teman di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa semangat untuk belajar.